Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 7F yang beranggotakan Karin, kelas 7F, absen 19. Halo, nama saya Andre, saya dari kelas 7F, nomor absen 20. Halo, nama saya adalah Bagas, kelas 7F, nomor absen 22. Halo semua, aku Dona dari kelas 7F dengan nomor absen 14. Kami berasal dari SMP Regina Pacis Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video yang bertema kesetaraan gender. Judul karya kami adalah Stop KDRT di Masa Pandemi. Sesuai dengan tema dan judul tersebut, kami akan menyampaikan video yang berisikan tentang masalah kesetaraan gender, penyebab permasalahan tersebut terjadi, dan solusi yang akan kita berikan. Dan di video kami kali ini, kami akan mengkolaborasikan 4 mata pelajaran, yaitu agama, IPS, matematika, dan informatika. Apa itu pengertian gender, kesetaraan, dan kesetaraan gender? Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Gender bisa disebut juga jenis kelamin. Kesetaraan adalah sikap menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada pertengkaran. Juga bisa diartikan perempuan dan laki-laki saling bekerja sama sehingga membuat kehidupan antara perempuan dan laki-laki menjadi rukun. Sekarang kita tahu arti kesetaraan gender. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri kesetaraan gender. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesetaraan gender dikatakan tercapai jika di masyarakat posisi perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Baik perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan kasar. Tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Perempuan dan laki-laki mendapatkan ruang yang sama untuk berpolitik. Memiliki hak kepemilikan yang sama. Setelah kita mengerti tentang arti dan ciri-ciri kesetaraan gender, mari kita bahas mengenai masalah gender. Artikel dari theconversation.com pada 6 Agustus 2020 menyebutkan bahwa angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi COVID-19. Salah satu korbannya adalah Indah, yang menjadi korban kekerasan dari saudara laki-lakinya sendiri. Tidak hanya menderita sakit secara fisik, kekerasan yang dialami juga membawa dampak psikologis baginya. Kasus Indah merupakan salah satu contoh dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat sejak adanya pandemi. Komnas Perempuan melaporkan bahwa KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Terdapat 319 kasus kekerasan yang telah dilaporkan semasa pandemi. 2/3 dari angka tersebut merupakan kasus KDRT. Data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan juga menunjukkan bahwa terdapat 110 kasus KDRT yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dari tanggal 16 Maret sampai 20 Juni. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, angka kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT selama 2019. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2000, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, yang terdiri dari kasus yang ditandatangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender,
dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Apa penyebab permasalahan tersebut terjadi? Penyebab permasalahan tersebut terjadi karena salah satu alasan angka KDRT meningkat pada masa pandemi adalah akibat bertambahnya berbagai bentuk kerentanan perempuan karena meningkatnya beban domestik dan kesulitan ekonomi. Meningkatnya beban domestik. Perempuan tidak hanya memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga. Beberapa dari mereka juga mengemban tugas untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Ketika perempuan tidak mampu memenuhi tugasnya dengan baik, mereka menjadi lebih rentan menjadi target tindak kekerasan. Di Indonesia, perempuan dianggap bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyediakan makanan. Namun, pandemi ini telah membuat perempuan kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Perempuan akan lebih rentan terhadap KDRT ketika rumah tangganya mengalami kekurangan makanan. Kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi akibat pemotongan gaji atau kehilangan pekerjaan pada masa pandemi juga menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan yang seringkali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan dibalik kekerasan yang dilakukan. Apa saja dampak negatif permasalahan tersebut? Bekas luka pada korban disebabkan KDRT. Trauma psikologi korban karena KDRT. Orang yang pernah mengalami KDRT akan menjadi trauma dan hidup dalam tertekan. Rasa sakit pada tubuh korban yang disebabkan karena adanya pemukulan pada korban. Paranoid korban. KDRT paranoid. Korban KDRT umumnya cenderung menjadi paranoid, yaitu mereka mungkin tidak pernah bisa mempercayai hubungan dengan manusia lagi. Solusi apa yang kita bisa lakukan sebagai generasi muda? Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih baik terhadap perempuan, komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga bersama-sama. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik. Jadi, kesimpulan dari isi video kami ini, kasus KDRT di Indonesia meningkat di masa COVID-19. Penyebab dari KDRT adalah meningkatnya beban domestik dan kesulitan ekonomi saat pandemi. Serta dampak negatif yang terjadi pada korban adalah bekas luka pada korban yang disebabkan karena KDRT, trauma psikologi korban karena KDRT, rasa sakit pada tubuh korban, dan terakhir paranoid. Serta ada 6 solusi yang kami berikan untuk mengatasi dan mengurangi kasus KDRT di Indonesia. Dari uraian permasalahan di atas, kita tahu bahwa ternyata kesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Nah, untuk meningkatkan kesetaraan gender tersebut, kita dapat melakukan hal-hal kecil untuk menghindari KDRT, yaitu dengan cara komunikasi dengan keluarga yang harus dibangun dengan baik. Jika tidak bisa berkomunikasi secara langsung, kita dapat berkomunikasi dengan mereka menggunakan piranti elektronik seperti handphone dan tablet. Nah, setelah mendengar penjelasan kita mengenai permasalahan dan akibat dari KDRT, ayo kita bersama-sama hindari KDRT. Jika kita mengalami KDRT, mari bersama melakukan 6 solusi untuk menangani KDRT, atau meminta bantuan dari tenaga ahli, meminta dukungan dari keluarga dan sahabat, rencanakan tindakan keselamatan. Sekian video kami dari kelompok 1. Semoga video atau karya kami ini bermanfaat dan berguna untuk kalian yang menyaksikan. Jika kalian suka dengan video kami, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.